Halo bro and sis, kali ini saya mau menjelaskan mengenai hukum waris Islam dan cara membagi harta warisan secara paraid di dalam hukum Islam. Ada 15 orang laki-laki yang dapat menjadi ahli waris ataupun mewarisi harta warisan atau harta peninggalan dari si pewaris, yaitu anak laki-laki si pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris, bapak si pewaris, bapak dari bapak si pewaris, saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris, saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris, saudara laki-laki si pewaris yang seibu dengan si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan saudara laki-laki si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan saudara laki-laki si pewaris, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris, ya, suami si pewaris dan laki-laki yang memerdekakan budak. Kemudian ada 10 orang perempuan yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris, yaitu anak perempuan si pewaris, cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris, ibu si pewaris, ibu dari ibu si pewaris, ibu dari bapak si pewaris, saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris, ya. Saudara perempuan si pewaris yang sebapak dengan si pewaris, saudara perempuan si pewaris yang seibu dengan si pewaris, istri si pewaris, dan perempuan yang memerdekakan budak, ya. Jadi jumlahnya ada 25. Dari jumlah 25 orang kerabat yang dapat menjadi ahli waris atau mewarisi harta warisan si pewaris tersebut dibagi di dalam 2 kedudukan, yaitu kedudukan pertama ahli waris sahibul fard, yaitu ahli waris yang sudah ditentukan besar bagiannya dalam harta warisan sesuai dengan Al-Quran yang disebut dengan istilah al-furud atau al-fard. Ini terdiri dari ahli waris yang dapat setengah, antara lain 1 orang anak perempuan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, ya, atau 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris jika si pewaris meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris, ya, atau 1 orang saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris jika si pewaris tersebut tidak meninggalkan anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris, gitu ya. Atau 2 orang atau lebih anak perempuan, atau 2 atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu sebapak,
atau bapak dari bapak si pewaris, atau satu orang saudara perempuan si pewaris yang sebapak dengan si pewaris, atau suami si pewaris, ya. Itu 10 ya. Apa? Bukan 10, maksud kami asabah yang mendapat setengah ya. Bukan asabah, yang mendapat setengah bagian maksudnya. B, maksud kami yang dapat, ahli waris yang dapat seperempat ya. Antara lain suami si pewaris atau satu istri si pewaris. Kemudian ahli waris yang dapat 1/8, yaitu istri si pewaris. Kemudian ahli waris yang dapat 2/3, antara lain 2 atau lebih anak perempuan si pewaris, atau 2 atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris, atau 2 atau lebih saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris, atau 2 atau lebih saudara perempuan si pewaris yang sebapak dengan si pewaris, dan ahli waris yang dapat 1/3 adalah satu orang atau lebih saudara perempuan si pewaris yang seibu dengan si pewaris atau ibu si pewaris. Kemudian ahli waris yang dapat 1/6, yaitu bapak si pewaris atau bapak dari bapak si pewaris atau ibu si pewaris ya. Nah, kedua yang kedudukannya ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya di dalam harta warisan sesuai Al-Quran, sehingga akan mendapat semua harta warisan si pewaris apabila tidak ada ahli waris saibul fard ya, dengan ketentuan apabila ahli waris asabah hanya satu orang ya, dan ahli waris saibul fard tidak ada, maka semua harta warisan si pewaris diwarisi oleh satu orang ahli waris asabah tersebut ya. Apabila asabah ada beberapa orang ya, maka harta warisan dibagi sama rata di antara ahli waris asabah, dalam pengertian perempuan menerima setengah daripada bagian laki-laki. Nah, sebaliknya jika ada ahli waris saibul fard yang dalam pembagian harta warisan si pewaris harus didahulukan sesuai Al-Quran dari ahli waris asabah, serta harta warisan si pewaris dibagi habis di antara ahli waris saibul fard, dalam arti tidak ada sisa ya, maka ahli waris asabah tidak mendapat apa-apa atas harta warisan. Berbeda jika masih ada sisa harta warisan, maka ahli waris asabah mendapat sisanya ya. Ahli waris asabah ini dibagi di dalam 3 klasifikasi ya, yaitu asabah bin nafsi atau ahli waris asabah dengan sendirinya, yang terdiri dari anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris, dan seterusnya ke bawah, bapak si pewaris, bapak dari bapak si pewaris, saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris, saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris,
anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris, kemudian laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak, ya. Kemudian asabah dari laki-laki yang memerdekakan budak. Ya, asabah bil gair atau ahli waris, asabah disebabkan oleh karena ahli waris lainnya, ya, yang terdiri dari satu orang atau lebih anak perempuan si pewaris bersama-sama menjadi ahli waris dengan satu orang atau lebih anak laki-laki si pewaris. Maka di sini anak perempuan tersebut menjadi asabah karena disebabkan adanya anak laki-laki tersebut, ya. Sehingga anak perempuan tidak lagi memperoleh bagiannya atas harta warisan yang ditentukan di dalam Al-Quran, yaitu ya setengah atau 2/3, ya. Serta sebagai asabah, bagian anak perempuan tersebut adalah setengah dari bagian anak laki-laki, ya. Kemudian satu orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris menjadi ahli waris bersama satu orang atau lebih cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris, ya. Di mana cucu perempuan itu posisinya adalah sebagai asabah bersama cucu laki-laki tersebut. Serta bagiannya adalah setengah dari bagian cucu laki-laki yang bersangkutan. Kemudian satu orang atau lebih saudara perempuan si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris menjadi ahli waris bersama satu orang atau lebih saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris. Maka saudara perempuan si pewaris tersebut yang seibu sebapak dengan si pewaris tersebut posisinya adalah sebagai asabah bersama saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris tersebut, di mana bagiannya setengah dari bagian saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris yang bersangkutan. Nah, dari 25 orang yang dapat menjadi ahli waris atau mewarisi harta warisan si pewaris, ada 4 alasan yang menyebabkan tidak dapat lagi menjadi ahli waris ataupun untuk mewarisi harta warisan si pewaris. 4 alasannya, yaitu satu, karena berbeda agama, ya, yang mana seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris ataupun mewarisi harta warisan si pewaris yang bukan muslim. Demikian sebaliknya, ya. 2, karena perhambaan, di mana hamba tidak dapat menjadi ahli waris atau mewarisi harta warisan si pewaris kerabatnya, ya. 3, karena pembunuhan, di mana seorang pembunuh si pewaris atau yang menyebabkan matinya si pewaris dengan berbagai cara lain yang disengaja tidak dapat menjadi ahli waris atau mewarisi harta warisan si pewaris, ya. 4, karena tidak diketahui siapa yang mati lebih dahulu, apakah si pewaris atau ahli waris, sehingga ahli waris tidak dapat mewarisi harta warisan si pewaris, ya. Nah, sekarang mengenai kaum keluarga yang tidak dapat menjadi ahli waris
atau tidak dapat mewarisi harta warisan si pewaris, yang disebut dengan istilah Zul Arham, ya. Ada 9, yaitu bapak dari ibu si pewaris, cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan si pewaris, anak perempuan dari saudara laki-laki si pewaris, anak laki-laki dan perempuan dari saudara perempuan si pewaris, anak laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki dan perempuan si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris, anak perempuan dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris, saudara perempuan dari bapak si pewaris, saudara laki-laki dan perempuan dari ibu si pewaris. Itu jumlahnya 9, ya. Sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara membagi harta warisan menurut hukum Islam, yang dikenal dengan istilah faraid, cara membaginya, ya. Dalam pembagian harta warisan ada ketentuan yang harus diketahui lebih dulu, yang disebut dengan hijab, yang artinya mendinding, ya, atau mengurangi, yang disebut dengan istilah hijab nuksan, atau menghalangi, menghambat, mengesampingkan, ini disebut dengan istilah hijab hirman, ya, untuk menjadi ahli waris dari si pewaris. Nah, dari 15 laki-laki dan 10 perempuan yang dapat menjadi ahli waris seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 6 ahli waris yang tidak pernah terdinding, tidak pernah terhalang, tidak pernah terhambat untuk menjadi ahli waris atau mewarisi harta warisan si pewaris, yaitu keenamnya adalah anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, suami, dan istri. Nah, dan selain dari yang 6 ini, semua bisa terdinding, bisa terhalang, bisa terhambat untuk menjadi ahli waris, ya. Sekarang harus saya jelaskan secara pointers mengenai ketentuan terdinding. Ditetapkan sebagai berikut, ya. Anak laki-laki si pewaris mendinding 15 ahli waris, ya. Antara lain 1, cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris. 2, saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris. 3, saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris. 4, saudara laki-laki si pewaris yang seibu dengan si pewaris. 5, anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris. 6, anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris. 7, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris. 8, saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris. 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris. 10, anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris. 11, laki-laki yang memerdekakan budak. 12, cucu perempuan dari anak laki-laki si pewaris. 13, saudara perempuan si pewaris
yang seibu sebapak dengan si pewaris. 14. Saudara perempuan si pewaris yang sebapak dengan si pewaris. 15. Saudara perempuan si pewaris yang seibu dengan si pewaris. Dan 16. Perempuan yang memerdekakan budak, ya. Nah, supaya nomor-nomor tadi diingat ya. Ingat, hafalkan ya. Nah, sekarang cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris mendinding antara lain cicit laki-laki dan seterusnya ke bawah dengan ketentuan yang lebih dekat kepada si pewaris, mendinding yang lebih jauh kepada si pewaris, ya. Kemudian dia juga mendinding sama dengan yang didinding oleh anak laki-laki si pewaris. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan pakai nomor tadi ya, yaitu nomor 2 sampai dengan 11 ya. Serta nomor 13 sampai dengan 16. Nah, bapak si pewaris mendinding antara lain bapak dari bapak si pewaris, demikian seterusnya ke atas, dengan ketentuan yang lebih dekat kepada si pewaris, mendinding yang lebih jauh kepada si pewaris, ya. Kemudian mendinding yang sama dengan yang didinding oleh anak laki-laki si pewaris, sebagaimana disebutkan dalam angka 2 atau nomor 2 sampai dengan 11 serta nomor 13 sampai dengan 16 ya. Kemudian mendinding ibu dari bapak si pewaris. Bapak dari bapak si pewaris dan seterusnya ke atas mendinding antara lain mendinding hal yang sama dengan yang didinding oleh anak laki-laki si pewaris yang disebutkan dalam nomor 4 sampai dengan 11 yang tadi saya jelaskan ya, serta nomor 13 sampai dengan 16. Nah, saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris mendinding antara lain mendinding yang sama dengan yang didinding oleh anak laki-laki si pewaris yang tersebut dalam angka 3 sampai dengan angka 11 ya, atau nomor 3 sampai dengan nomor 11. Kemudian mendinding perempuan si pewaris yang seibu dengan si pewaris. Kemudian perempuan mendinding perempuan yang memerdekakan budak ya. Saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris mendinding yang sama dengan yang didinding oleh anak laki-laki si pewaris, yaitu yang tersebut dalam nomor 6 sampai dengan 11 ya. Kemudian mendinding yang memerdekakan budak ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan saudara laki-laki si pewaris mendinding antara lain anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris mendinding perempuan yang memerdekakan budak ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan saudara laki-laki si pewaris mendinding saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris, perempuan yang memerdekakan budak. Saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris mendinding saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris mendinding saudara perempuan si pewaris yang sebapak dengan si pewaris ya.
saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris mendinding anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris, ya. Saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris mendinding antara lain laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak, ya. Saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris mendinding laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan saudara laki-laki si pewaris mendinding laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak, ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan saudara laki-laki si pewaris mendinding laki-laki yang memerdekakan budak dan perempuan yang memerdekakan budak. Ibu si pewaris mendinding antara lain ibu dari ibu si pewaris, ibu dari ibu si pewaris maksud kami ibu dari ibu si pewaris dari pihak ibu, saya ulang ya, ibu dari ibu si pewaris mendinding ibu, maksud kami ibu si pewaris mendinding ibu dari ibu si pewaris atau nenek dari pihak ibu si pewaris, ya. Kemudian ibu dari ibu, maksud kami ibu dari bukan ya, ibu dari ibu si pewaris atau nenek dari pihak ibu si pewaris mendinding nenek yang jauh dari pihak ibu, ya. Kemudian nenek dari pihak ibu si pewaris yang dekat dengan pewaris mendinding nenek dari pihak ibu si pewaris yang jauh, ya. Kemudian nenek dari pihak bapak si pewaris yang dekat dengan pewaris mendinding nenek dari pihak ibu yang jauh dari pewaris. Nah, sekarang mengenai hal mendinding dalam ahli waris asabah bin nafsi atau ahli waris dengan sendirinya, ya, bukan karena orang lain, ya. Ya, ini saya susun nomornya dengan ketentuan di mana asabah nomor urut yang di atasnya mendinding nomor urut yang di bawahnya, ya, kecuali antara bapak dari bapak si pewaris dengan saudara si pewaris. Di antara mereka ini tidak saling mendinding, ya. Asabah tersebut adalah: 1. Anak laki-laki si pewaris. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki si pewaris. 3. Bapak si pewaris. 4. Bapak dari bapak si pewaris dan seterusnya ke atas. 5. Saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris. 6. Saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki si pewaris yang sebapak dengan si pewaris. 9. Saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan si pewaris. 10.
10 saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan si pewaris. 11 anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang seibu sebapak dengan bapak si pewaris. 12 anak laki-laki dari saudara laki-laki dari bapak si pewaris yang sebapak dengan bapak si pewaris. 13 laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak, ya. 14 asabah dari laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, sekarang kita bagaimana caranya membagi harta warisan? Saya berikan dalam bentuk contoh ya, sedikit ya. Kasusnya begini, seorang meninggal dunia dengan meninggalkan bapak, ibu, suami, bapak dari bapak atau kakek, saudara dari bapak, anak laki-laki saudara dari bapak, 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, meninggalkan saudara seibu dan sebagainya, ya. Maka kita lakukan pemeriksaan dulu mengenai siapa yang terdinding dan siapa yang tidak terdinding. Itu dulu langkah pertama. Kemudian kita periksa besar bagian ahli waris yang sudah ditentukan bagian di dalam Al-Quran, ya. Nah, kemudian kita periksa siapa ahli waris yang menjadi asabah, ya. Itu langkah-langkahnya. Dalam kasus ini yang tidak terdinding serta besar bagiannya adalah bapak dengan besar bagiannya karena ada anak adalah 1/6, ya. Kemudian ibu dengan besar bagiannya karena ada anak juga 1/6. Kemudian suami dengan besar bagiannya karena ada anak adalah 1/4. Serta sisanya untuk 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan sebagai asabah, ya. Di mana laki-laki beroleh 2 kali bagian dari bagian perempuan, ya. Dengan demikian 1 anak laki-laki beroleh 2/5. Serta 1 anak perempuan beroleh 1/5, ya, iya kan? Dan 3 anak perempuan, maka jumlahnya adalah 3/5, ya. Nah, pembagian tersebut harus dilakukan secara ilmu faraid atau secara pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam. Dan tidak boleh secara hitungan matematis, ya. Dengan demikian, maka ibu dan bapak masing-masing dapat bagian 1/6, ya. Serta suami dapat bagian 1/4. Begitu, ya. Nah, sebagai catatan dalam kasus ini perlu saya jelaskan, ya. Jika penyebut bagian-bagian tersebut tadi adalah 6 dan 6, ini dinamakan masalahnya adalah tamasul, ya. Nah, jika penyebut bagian-bagian tadi adalah 6 dan 4, dan ini dinamakan masalahnya adalah tawafuq, sehingga harus dikalikan setengah dari hasil perkalian 6 dan 4. Di mana 6 kali 4 24, ya. Jadi setengah kali 24 menjadi 12, dan ini sebagai penyebutnya. Dan ini dinamakan masalah 12, ya. Jadi kasus tersebut tadi yang namanya adalah tawafuq dengan dinamakan masalah 12, artinya harta warisan dijadikan 12 bagian, ya. Sehingga ibu dapat 1/6 dikali 12,
mendapat 2 bagian. Bapak dapat 1/6 kali 12 mendapat 2 bagian juga, ya. Suami dapat 1/4 kali 12 sehingga mendapat 3 bagian. Nah, totalnya semuanya tadi yang saya jelaskan baru di atas, ada 7 bagian sudah terbagi. Sehingga sisanya adalah 5 bagian saja. Dan yang 5 bagian ini, 1 bagian anak laki-laki dan 3 bagian untuk anak perempuan, di mana laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, ya. Maka kesimpulannya, 1 anak laki-laki dapat 2 bagian dan 3 anak perempuan dapat 3 bagian, dengan masing-masing anak perempuan mendapat 1 bagian, ya. Begitu contohnya, ya. Saya kira sudah jelas lah, ya. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.